Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscil Melanata Wijaya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hal yang sudah saya pelajari selama semester 1 kelas 8 di SMP BPK Penabur Tasikmalaya tentang HTML. Saya membuat presentasi ini untuk PAS teori TIK saya. Pertama, kita harus mempelajari apa itu HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman website atau peramban internet. Bahasa ini berfungsi untuk membuat struktur website hingga menyusun format teks dan gambar pada halaman web. Lalu kita berlanjut ke sejarah HTML. HTML bermula pada tahun 1980. Pada tahun tersebut, ada seorang ahli fisika, Tim Berners-Lee, dan juga seorang kontraktor di CERN atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir, mengusulkan dan menyusun Enquirer, sebuah sistem untuk ilmuwan CERN dalam membagi dokumen. 9 tahun kemudian, Berners-Lee mengusulkan adanya sistem markah berbasis internet. Berners-Lee memspesifikasikan HTML dan menulis jaringan beserta perangkat lunaknya di akhir 1990. Lalu HTML memiliki beberapa versi dan perkembangannya. HTML punya beberapa versi, dari versi yang paling tua hingga yang terbaru. Berikut ini perkembangan versi HTML. HTML 1.0 Juni 1993 adalah versi HTML pertama, namun tidak resmi dirilis. Yang kedua ada HTML 2.0, dirilis pada tanggal 24 November 1995. Adalah versi HTML kedua yang resmi pertama kali beredar di pasaran dan dirilis oleh IETF. Yang ketiga, HTML 3.0, dirilis pada 28 Maret 1995. Versi ini gagal beredar karena banyak perubahan yang memicu perdebatan. Lalu ada HTML 3.2, dirilis pada tanggal 14 Januari 1997. Versi resmi yang dirilis W3C pertama kali. Lalu ada HTML 4.0, dirilis pada 24 April 1995. Ini adalah HTML versi pengembangan dari yang sebelumnya. Lalu ada HTML 4.01, dirilis pada 24 Desember 1999. Ini adalah versi perbaikan dari HTML 4.0. Lalu ada XHTML 1.0, dirilis pada 26 Januari 2000. Ini adalah HTML pengembangan dari HTML 4.1 yang mengadopsi XML. Lalu ada XHTML 2.0 yang dikembangkan dari Agustus 2002 sampai Juli 2006. Ini adalah versi kedua dari XHTML. Yang terakhir ada HTML 5 atau 5.0. Ini dirilis pada 28 Oktober 2014. Ini adalah versi yang paling terbaru atau versi HTML yang saat ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih caranya membuat HTML yang sederhana. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa saja yang ada dalam pembuatan HTML, yaitu ada tag HTML. Apa sih itu tag HTML? Tag HTML adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Tag dibuat dengan kurung siku, lalu di dalamnya berisi nama tag atau kadang juga ditambahkan dengan atribut. Nah,
Setelah itu kita juga membutuhkan aplikasi untuk membuat HTML. Aplikasi pembuat HTML diantaranya adalah Android Studio, Notepad++, dan iWeb serta Akode. Aplikasi Akode adalah aplikasi yang saya biasanya gunakan untuk membuat HTML. Nah, sekarang kita akan membahas apa yang harus kita lakukan saat membuat HTML. Pertama, kita dapat menuliskan kurung siku, tanda seru docpipe, spasi HTML, siku tutup. Itu sebagai awal mula membuat HTML. Lalu kita harus menuliskan tag HTML. Lalu tag head. Lalu jika kita menginginkan terdapat title atau judul, kita dapat menuliskan tag title, lalu diakhiri dengan /title, artinya menutup judul. Lalu /head. Nah, lalu sekarang kalian dapat mengisi HTML kalian dengan paragraf-paragraf. Nah, sekarang saya akan membuat ini menjadi berwarna. Tinggal ketik body style, lalu background color, pilih warna apa, saya pilih gold, lalu warna tulisannya saya pilih white. Nah, sekarang kita akan membuat paragrafnya. Font family-nya saya menggunakan Fantasi, font size-nya 24, text line-nya center, background color-nya coral, dan warna tulisannya pink. Itu adalah cara jika kita ingin memberikan paragraf. Ini juga contoh paragraf yang lain. Kita bisa menuliskan font family kita. Saya memilih Monaco untuk saat ini, lalu memilih 30 untuk font size-nya, text line-nya tetap center, dan color-nya lime. Nah, lalu untuk terakhir, kita harus menutup paragraf dengan /p. Lalu kita tulis /body untuk yang tadi di paling atas, dan /html untuk yang terakhir. Nah, beberapa contoh tag HTML yang biasanya digunakan adalah kurung siku, i lalu kurung siku, itu berarti memiringkan tulisan, lalu kurung siku, u lalu kurung siku lagi, itu artinya menggarisbawahi tulisan, lalu kurung siku lalu b lalu kurung tutup artinya menambah ketebalan. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton.